Ketika seorang manusia terlahir ke dunia, maka mereka akan diberikan sebuah tugas yang mulia untuk memilih jalan hidupnya. Apakah mereka nantinya akan berada di jalan yang terang atau malah mereka akan berada di jalan yang gelap? Tentunya untuk orang-orang yang berada di jalan yang terang, ketika mereka meninggalkan dunia ini, maka mereka akan masuk ke sebuah tempat yang disebut dengan surga. Sedangkan untuk orang-orang yang memilih berada di jalan yang gelap, maka mereka akan berakhir di sebuah tempat yang disebut dengan neraka. Dante degli Alighieri, atau lebih dikenal dengan nama Dante Alighieri, dia adalah seorang penyair paling terkenal yang berasal dari Italia. Ia lahir pada tahun 1265 dari keluarga yang cukup terkenal di dalam dunia politik. Walaupun Dante berasal dari keluarga yang cukup kaya, bukan berarti Dante hidup dengan bahagia. Karena semasa dia baru terlahir ke dunia ini, maka saat itu juga dia sudah dijodohkan dengan kerabat keluarganya yang dikabarkan juga ia akan menikah pada 1285 di usia Dante ke 12 tahun. Nah, kenapa si Dante itu nggak bahagia? Sebenarnya dikarenakan pada saat itu si Dante itu sempat bertemu dengan seorang perempuan yang berusia 9 tahun dan namanya dikenal dengan Beatrix. Nah, bisa dikatakan Beatrix ini itu adalah pandangan cinta pertama si Dante. Cuman sayangnya cinta si Dante kepada si Beatrix itu bertepuk sebelah tangan karena Beatrix ini itu dikabarkan meninggal di usianya yang benar-benar muda. Lanjut pada tahun 1308, Dante menciptakan 3 buah puisi yang dimana judulnya itu disebut dengan nama The Divine Comedy. Nah, puisi ini menceritakan tentang perjalanan Dante yang melintasi dunia spiritual atau memasuki Inferno, dunia neraka, menuju ke Purgatorio, api penyucian, dan sampai di Paradiso, dunia surga. Puisi Dante yang pertama itu disebut dengan nama Inferno. Di dalam cerita ini, si Dante itu menceritakan tentang sebuah tempat yang disebut dengan neraka, di mana tempat inilah yang paling ditakuti oleh manusia. Karena disinilah semua dosa manusia yang pernah mereka lakukan akan ditebus dengan hukuman dan siksaan yang tiada henti. Di sini juga lah si Dante itu juga cerita nih kalau bentuk Inferno itu bentukannya kayak sebuah segitiga memanjang ke bawah terbalik. Dan di dalam segitiga ini ternyata memiliki 9 lantai atau 9 tingkatan level di dalam Inferno. Nah, disinilah perjalanan Dante kemudian dimulai. Di mana di sini Dante tiba-tiba terbangun di sebuah tempat yang tidak ia kenal, di hutan yang gelap banget, dan tiba-tiba ia bertemu dengan 3 jenis hewan buas yang memiliki simbol tersendiri. Dan Dante juga sadar kalau binatang ini itu bukanlah binatang biasa, melainkan binatang yang berasal dari dunia lain. Pas ketiga binatang ini ingin menyerang si Dante, tiba-tiba di sini muncul seorang pria yang mengaku dirinya adalah Julius Caesar, dan si Julius ini itu menyelamatkan si Dante dan kemudian membawa si Dante bertemu dengan seorang pria yang bernama Virgil. Nah, Virgil ini itu dulunya juga seorang penyair ya, penyair yang benar-benar terkenal banget di zaman Yunani. Dan di sini juga lah si Dante itu baru sadar nih kalau ternyata pas dia bangun di tempat yang asing dan gak ia kenal, tempat ini adalah tempat dunia lain. Nah, pas mereka udah bertemu nih, si Virgil itu ngajakin si Dante untuk mengelilingi alam tersebut. Dan disinilah kemudian si Virgil itu ngajakin Dante pergi ke alam yang pertama yang disebut dengan nama Inferno atau alam neraka. Nah, untuk dapat sampai ke alam Inferno itu juga nggak mudah karena di sini si Virgil itu ngebawa Dante ke sebuah sungai. Sungainya itu luas banget dan di sini ia bertemu dengan seorang pemilik perahu dayung yang bernama Charon. Di dalam mitologi Yunani, Charon itu adalah seorang pendayung yang dimana ia bertugas untuk mengantarkan jiwa-jiwa manusia berdosa ke alam neraka. Di sepanjang perjalanan, Dante dan Virgil mendengar berbagai suara jerita manusia yang menangis, bersedih, dan menyesal di masa hidupnya ia tidak pernah melakukan sesuatu yang benar. Sesampainya di sana, si Dante itu kemudian bertemu atau melihat sebuah gerbang neraka yang bentuknya itu besar banget. Dan di bagian depan pintu gerbang ini itu juga ada tulisan yang bacaannya, "Tinggalkan semua harapan, kamu yang masuk ke sini." Di dalam puisi ini itu juga dijelasin ya kalau makhluk-makhluk yang disebut dengan nama iblis itu sebenarnya berasal dari malaikat yang jatuh ke dalam dosa dan kemudian mereka dibuang dari langit. Salah satunya ini adalah Lucifer. Lalu di sini ada juga nih malaikat yang nggak punya tujuan sama sekali, di mana malaikat ini itu nggak percaya sama yang namanya Tuhan,
Terus dia juga nggak percaya sama si Lucifer. Yang kemudian malaikat yang kayak begini, mereka itu nggak pantas untuk dapat hidup di neraka ataupun di surga. Maka sebagai hukumannya, malaikat yang nggak punya tujuan ini itu akan dibiarkan hidup di sekitaran gerbang Inferno, di mana mereka akan dibiarkan hidup telanjang, tersiksa oleh sengatan lebah, lalu tubuh mereka juga akan tumbuh cacing dan juga belatung. Selain itu, untuk dapat bertahan hidup, para malaikat ini juga harus meminum darah yang membusuk dan juga nanah. Ih, gimana rasanya lu minum darah? Darahnya ini udah busuk, apalagi lu minum nanah, bro. Nanah lu liatin aja udah najis, apalagi lu disuruh minum kayak gituan. Sekarang kita akan masuk untuk melihat lantai Inferno. Lantai Inferno yang pertama ini disebut dengan Limbo. Limbo ini adalah tempat untuk orang-orang yang semasa hidupnya mereka itu nggak percaya sama yang namanya Tuhan atau kayak ajaran aneh. Dan mereka itu juga semasa hidupnya itu sering melakukan perbuatan baik. Di dalam limbo mereka hanya akan melihat tempat-tempat yang gelap. Tapi orang yang ada di sana mereka dapat hidup dengan baik. Bahkan bisa dikatakan juga lebih baik ketika berada di gerbang neraka. Nah, disinilah kemudian si Dante itu juga bertanya nih ke si Virgil, apakah ada orang-orang yang berasal dari alam limbo itu kemudian diangkat dan dibawa masuk ke alam surga. Nah, si Virgil itu menjawab ada. Di antaranya ini adalah Adam, Abel, Nuh, Musa, Abraham, Daud dan juga Rahel. Mereka ini itu adalah orang-orang yang dulunya hidup di bumi melakukan perbuatan yang baik. Mereka juga percaya dengan kepercayaan Tuhan, tapi melakukan perbuatan dosa. Salah satunya itu kayak kasus tragedinya si Adam yang memakan buah terlarang yang kemudian disebut dengan tragedi The Harrowing of Hell. Nah, ini adalah sebuah tragedi di mana Yesus meninggalkan dunia dan ia menjemput orang-orang dari masa lalu seperti Adam, Abel, Nuh dan juga kawan-kawan, yang kemudian si Yesus ini masuk ke alam limbo, memaafkan perbuatan mereka dan kemudian membawa mereka menuju ke alam surga. Bahkan di limbo ini si Dante itu juga mengatakan kalau ia bertemu dengan filsafat terkenal seperti Plato, Aristoteles dan juga Socrates. Mereka ini itu dimasukkan ke dalam limbo dikarenakan mereka ketika di bumi melakukan perbuatan baik tapi enggak percaya dengan yang namanya keberadaan Tuhan. Di lantai kedua di sini ada lust atau hawa nafsu. Di lantai kedua ini siksaannya barulah dimulai. Dimana ketika si Dante itu baru aja masuk ke lantai lust, di sini tiba-tiba ia melihat jeritan dan tangisan orang-orang yang berteriak sekuat tenaga dan juga ia melihat sebuah pemandangan di mana ada angin topan, tapi di dalamnya itu berisikan ribuan jiwa manusia. Ibaratnya para manusia ini itu hidup berputar di dalam angin topan. Mereka bercampur aduk menjadi satu seperti perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia manusia. Nah, lust ini itu sebenarnya adalah lantai untuk menempatkan manusia yang ketika berada di bumi mereka tidak bisa mengendalikan nafsu seksualnya. Alhasil mereka lebih memilih untuk melepaskan dan membiarkan emosi seks tersebut mengendalikan tubuh dan pikiran mereka. Di sini juga lah Dante kemudian cerita kalau ia melihat ada raja-raja terdahulu, raja tirani yang kejam, yang terkenal sangat sadis dan sering tenggelam ke dalam hawa nafsu. Lalu ada juga ratu terkenal seperti Cleopatra yang hidup berlimpah kekayaan, ternyata mereka terjebak di lantai lust. Nah, untuk lantai ketiga ini adalah glutoni. Nah, glutoni ini merupakan simbol dari rakus. Di sini juga lah si Dante itu kemudian melihat sebuah pemandangan yang lebih mengerikan dari sebelumnya, di mana ketika si Dante itu baru aja masuk ke lantai ini, dia itu sudah mencium aroma busuk dan juga melihat hujan kotoran yang terus berjatuhan dari langit tanpa henti, diikuti dengan pemandangan berbagai jenis jiwa manusia yang tidak berdaya bahkan tidak bisa bergerak, pasrah membiarkan tubuhnya tersiram oleh kotoran busuk. Dan di sini juga lah ternyata si Dante dan juga si Virgil itu bertemu dengan Kerberus, yang dimana tugas dari si Kerberus ini itu adalah menjaga agar jiwa-jiwa tersebut tidak melarikan diri dari lantai ketiga. Dan kalau misalkan ada yang mencoba melarikan diri, maka si Kerberus itu nggak akan segan-segan menggigit dan mencabik-cabik tubuh mereka yang berada di lantai ketiga. Lantai selanjutnya atau lantai keempat disebut dengan Greed atau keserakahan. Di lantai inilah Dante dan Virgil kemudian bertemu dengan sosok dewa
yang dikenal dengan Plutus. Yang dimana Plutus ini itu adalah penjaga di lantai 4. Inferno Grid ini merupakan tempat untuk mereka-mereka yang dulunya semasa pas mereka masih hidup sering melakukan perjudian. Mereka saling beradu uang untuk membuktikan siapa yang lebih kaya antara A dengan si B. Lalu untuk mereka-mereka juga yang sering berfoya-foya dan juga menimbun harta. Nah, sebagai hukumannya, maka di sini mereka harus dihukum dengan membawa harta emas di atas punggung dan dada. Lalu mereka juga harus menaiki bukit berpasir yang panasnya itu luar biasa banget. Next di lantai kelima ini adalah kemarahan. Di lantai inilah si Dante dan juga Virgil itu berkeliling menggunakan sampan. Di sini juga lah si Dante itu kemudian melihat berbagai jenis manusia yang dulunya pernah hidup di bumi melakukan pembunuhan massal. Ternyata mereka dihukum di lantai ini dan mereka diharuskan hidup di dalam air rawa yang berwarna hitam, kental, beraroma busuk. Lalu mereka juga diharuskan untuk berkelahi dan membunuh satu sama lain setiap harinya. Selain itu, si Dante ini itu dari kejauhan juga melihat adanya beberapa menara tinggi yang bentuknya kayak masjid, dan menara ini itu juga mengeluarkan sinar cahaya merah. Disinilah kemudian si Virgil ini itu ngejelasin kalau ternyata mereka sudah sampai di City of Dis. Bentuk City of Dis juga sangat aneh karena bentuknya seperti wastafel dan di bagian tengahnya terdapat air rawa hitam dengan aroma busuk yang ternyata disinilah tempat di mana Medusa dan juga Fury berada. Dan mereka itu juga ditugaskan untuk menghukum dan menyiksa manusia yang dosanya lebih besar. Nah, lantai ke-6 itu disebut dengan bidah. Di lantai inilah kemudian si Dante melihat berbagai jenis kuburan yang bentuknya itu ada banyak banget. Dan di sini jugalah ternyata si Dante bisa merasakan betapa panas api yang ada di sana dan juga betapa mengerikannya lelehan api yang keluar dari dalam kuburan. Yang ternyata tempat ini itu ditujukan kepada orang-orang yang dulunya semasa mereka masih hidup ternyata mengajarkan ajaran sesat dan mengajak orang-orang untuk bergabung dengan mereka. Dan sebagai hukumannya maka mereka akan dimasukkan ke dalam kuburan yang dimana mereka akan direndam dengan api neraka tanpa henti. Nah, untuk lantai yang ke-7 ini dibagi menjadi 3 lapisan. Dimana untuk lapisan yang pertama itu ditujukan kepada orang-orang yang semasa hidupnya itu ternyata membunuh orang lain. Artinya manusia yang membunuh manusia seperti pembunuh berantai, serial killer, atau raja-raja kejam pada masanya. Termasuk juga pemerintahan yang melakukan sesuatu dan menghasilkan darah di tangan mereka. Di sini jugalah mereka akan dihukum dengan cara direndam di sungai darah yang mendidih sangat panas untuk selama-lamanya. Nah, lapisan kedua ini ditujukan untuk mereka yang ingin budir. Bagi mereka yang dulunya sempat budir, maka mereka akan dihukum dengan cara tubuh mereka itu akan diubah menjadi pohon tua keriput dan mereka itu nantinya akan dijadikan makanan oleh makhluk yang disebut dengan Harvey. Jadi ketika Harvey datang ingin memakan pohon yang berasal dari jiwa manusia, maka mereka akan merasakan tubuh mereka dicabik dan dipatahkan. Lalu mereka juga bisa melihat atau merasakan darah mereka itu bercucuran dari batang pohon. Mereka akan bisa merasakan betapa sakitnya badan mereka itu disiksa, dicabik-cabik, dipatah-patahkan. Dan yang bisa mereka lakukan itu hanyalah berteriak dan juga merasakan betapa sakitnya ketika tubuh mereka itu disiksa. Nah, untuk lapisan yang ketiga ini ditujukan untuk mereka yang melakukan kekerasan kepada makhluk ciptaan Tuhan. Disinilah mereka akan dihukum dengan hidup di tempat yang berpasir, langit yang berjatuhan bola api, lalu mereka diharuskan untuk tiarap dan menerima panasnya siksaan tersebut. Lantai selanjutnya atau lantai ke-8 itu disebut dengan nama kebohongan. Ketika Dante sampai di lantai ke-8, disinilah ia kemudian terkejut karena melihat betapa besarnya di lantai yang ke-8. Karena tempatnya itu berbentuk seperti emporium yang ternyata tempat ini itu digunakan untuk menghukum orang-orang yang semasa hidupnya telah melakukan berbagai jenis dosa kebohongan yang efeknya itu benar-benar parah banget. Lalu di sini juga lah ternyata jenis hukumannya itu ada beberapa versi. Di antaranya di sini ada yang dihukum dengan dicambuk terus-menerus oleh makhluk berbentuk iblis, badannya kekar, tanduknya besar, dan tangannya itu pokoknya berotot dan memiliki cakar yang mengerikan. Lalu ada juga yang dihukum di mana mereka harus berendam di kolam kotoran. Ada juga yang dihukum dengan cara dikubur terbalik dan kepala mereka akan dipanggang dengan bara api.
Ternyata di sini juga adalah tempat di mana untuk menghukum orang-orang yang semasa mereka pernah hidup di bumi. Mereka itu kayak, contohnya itu kayak seorang dukun sama peramal. Nah, mereka itu ternyata akan dihukum juga di lantai ke-8. Contoh hukumannya itu kayak misalkan peramal. Nah, peramal ini itu karena telah melihat masa depan, maka kepala si peramal ini itu akan diputar ke belakang supaya mereka enggak dapat melihat masa depan. Lalu di sini ada juga manusia yang kemudian dilempar ke dalam kubangan binatang reptil, di mana para reptil ini itu akan mencabik-cabik dan melilit tubuh mereka sampai remuk untuk selamanya. Lalu ada juga untuk sekte-sekte yang ajarannya itu lebih parah lagi, alias sekte sesat. Mereka juga akan dimasukkan ke lantai ke-8, di mana hukuman yang pantas mereka dapatkan, tubuh mereka itu akan dibelah menjadi 2. Terus tubuh mereka itu akan disambungkan lagi dan kemudian dibelah lagi. Adegan ini itu kemudian akan diulang terus menerus. Lanjut nih di lantai ke-9. Yang dimana di lantai ini si Dante itu ngejelasin kalau ternyata selama ini yang ada di pikiran manusia kalau neraka itu panasnya luar biasa ketika berada di lantai ke-9. Dante melihat pemandangan berbagai bangunan istana es, tempat pijakan yang terbuat dari batu es. Di sini jugalah ia kemudian melihat pemandangan manusia-manusia yang dikubur, di mana tubuh mereka dikubur sampai bagian kepala. Lalu bagian kepala mereka itu akan dibiarkan begitu saja. Mereka akan dibiarkan merasakan dingin yang luar biasa menyakitkan. Nah, kalau kalian perhatikan gambar yang ada di samping gua ini, di sini kan adalah gambar bentuk dari lantai inferno. Ternyata kalau misalkan kalian fokus ke bagian bawahnya, itu adalah pusat dari Inferno, atau lebih tepatnya disinilah tempat di mana Lucifer berada. Sedikit cerita dari gua, Lucifer itu dulunya adalah malaikat yang dulunya itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia terkenal sebagai malaikat yang memiliki bakat luar biasa. Cuman sayangnya karena si Lucifer itu percaya banget dengan kemampuannya, dia pede banget dan benar-benar sombong. Bahkan si Lucifer itu juga pernah berencana untuk menggulingkan Tuhan dan menggantikan posisi Tuhan, yang pada akhirnya karena si Lucifer itu dianggap memberontak, ia dibuang dari langit dan dihukum di dalam neraka. Nah, neraka yang dimaksud itu adalah pusat dari Inferno. Dante di sini juga ngejelasin kalau Lucifer yang ia lihat ternyata memiliki badan yang sangat besar, tubuhnya tertanam di dalam batu es, dan ia juga memiliki 3 jenis kepala dengan 6 buah sayap berwarna hitam gelap. Di sini jugalah Dante melihat 3 buah kepala Lucifer sedang mengunyah 3 kepala manusia yang ternyata mereka adalah Brutus dan Gallus yang berkhianat dan kemudian membunuh Julius Caesar. Dan karena perbuatan mereka lah kemudian negara Italia sempat berada di ambang kehancuran. Lalu orang yang ketiga yang dikunyah sama Lucifer itu adalah Yudas Iskariot. Dia ini itu adalah tokoh Rasul yang berkhianat dan menjual Yesus, yang kemudian membuat Yesus harus dihukum mati dengan cara disalib. Ketiga orang ini itu adalah manusia yang paling berdosa, dan karena dosa mereka itu nggak pernah bisa diampuni lagi, pada akhirnya mereka dihukum dengan cara kepala mereka itu akan dikunyah sama Lucifer dan tubuh mereka itu akan dicabik-cabik dan ditarik sama si Lucifer. Inilah dia cerita dari The Divine Comedy bagian pertama, Nine Inferno. Welcome to Hell.